kita ketemu lagi di dalam forum Leadership Moment. Kali ini saya akan membahas tentang self-leadership. Banyak dari kita pernah ikut seminar, training, kursus, bahkan sekolah, ambil gelar tentang leadership. Pada umumnya, di forum-forum seperti itu, kita belajar bagaimana memimpin orang lain. Tidak banyak dari kita yang belajar bagaimana memimpin diri kita sendiri. Sesulit-sulitnya kita memimpin orang lain, lebih sulit memimpin diri kita sendiri. Dalam memimpin orang lain, ukurannya bisa lebih jelas, sanksinya bisa lebih tegas. Dalam memimpin diri sendiri, kadang-kadang ukurannya tidak jelas, garisnya tidak jelas, dan sanksinya tidak mudah. Mustahil kita bisa memimpin orang lain dengan maksimal jika tidak berhasil memimpin diri kita sendiri dengan baik. Dalam video singkat ini saya mau mengusulkan 7 hal atau 7 langkah yang perlu diambil agar kita bisa memimpin diri kita sendiri dengan berhasil. Yang nomor 5, rencanakan pertumbuhanmu. Satu-satunya tanda bahwa ada kehidupan adalah pertumbuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya, kepemimpinan kita harus bertumbuh. Jadi kita harus buat perencanaan. Misalnya, saya mau baca buku tentang leadership, 1 buku setiap bulan. Atau melihat YouTube 1 tentang leadership setiap minggu. Atau saya mau ikut seminar yang diurapi tentang kepemimpinan setahun 2 kali. Nomor 6, yang penting adalah mengorganisir secara intentional gudang habit kita. Kita untuk maju perlu berubah. Perubahan yang bakal terjadi dalam hidup kita hanya bisa terjadi kalau itu menjadi habit atau kebiasaan dalam hidup kita. Nah, kita harus memanage storage habit kita. Kalau kita ingin berubah, misalnya mulai sekarang saya mau tiap pagi berdoa 2 jam sebelum mengerjakan apa-apa. Atau saya mau berkonsultasi dengan mentor saya setiap bulan sekali. Maka kalau mau terjadi harus dibuat habit. Kalau bisa minimal tiap 6 bulan ada habit leadership baru yang kita tanamkan dalam hidup kita. Yang terakhir, biasakan untuk evaluasi hidup kita. Evaluasi bisa sendiri. Apakah ambil waktu solitude 3 hari dalam setahun atau sehari setiap kuartal untuk mengevaluasi. Atau evaluasi bisa lewat accountable partner. Minta feedback dari teman-teman kita, minta feedback dari orang yang kita pimpin, minta feedback dari mentor kita. Evaluasi penting supaya terus kita bisa memperbaiki self-leadership kita. Kalau kita bisa maksimal memimpin diri kita sendiri, maka kita akan lebih maksimal memimpin orang-orang lain. 7 hal atau 7 langkah yang saya usulkan. Nomor 1, periksa fondasi kepemimpinan kita. Apakah bisa menerima keberadaan diri kita sendiri, mengucap syukur atasnya? Apakah percaya bahwa saya berharga bagi Tuhan, bagi dunia ini? Nomor 2, temukan purpose hidup kita, tujuan hidup kita. Nomor 3, establish, bangun, value, batasan-batasan hidup kita. Value menolong kita mengambil keputusan di masa-masa yang sulit. Nomor 4, buat list semua aset yang Tuhan titipkan pada kita. Nomor 5, rencanakan pertumbuhan kepemimpinan kita. Nomor 6, manage habit storage hidup kita. Kembangkan habit-habit baru setiap 6 bulan. Nomor 7, evaluasi kepemimpinan kita. Jika saudara ada pertanyaan atau komentar, silahkan menulis email atau menulis komentar di media sosial ini. Jika saudara tertarik mempelajari topik-topik leadership seperti ini, silahkan subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih.